Sekarang rukun puasa. Rukun puasa, perhatikan baik-baik, hanya ada 2. Rukun puasa cuma 2, Bu. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Itu rukun yang kedua. 2 rukun ini ada, puasanya sah. Bu, maksudnya sah di sini dia tidak wajib qadha. Sah secara fikih. Tapi kalau pertanyaannya secara akidah, nanti lain lagi. Sah secara akidah maksudnya diterima, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang puasa, dia punya rukun udah lengkap. Niatnya ada, yang kedua rukunnya dia kerjain, tapi Allah nggak terima. Dia nggak wajib qadha, tapi Allah nggak terima dia punya puasa. Nah, seperti apa? Seperti orang yang puasa tapi nggak sholat. Seperti orang yang puasa tapi tetap maksiat. Seperti orang yang puasa tapi sambil puasa dia ghibah, ngomongin orang, ngejelekin orang. Nah, itu puasanya sah secara fikih, dia tidak wajib qadha. Tapi secara akidah belum tentu bisa membuahkan pahala kalau puasanya dicampur dengan maksiat. Jelas gak, Bu? Bu, jelas, Bu? Jadi pengertian sah yang barusan kita bahas itu sah secara fikih. Nah, nanti sah secara akidah nanti ada pembahasannya lagi. Baik, soal niat, perhatikan baik-baik niat. Niat itu ada 3 syarat yang harus betul-betul kita perhatikan. Niat puasa, ini kita bicara niat puasa. Yang pertama, tabyid. Nah, artinya tabyid, niat itu dibaca di malam hari. Khusus puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau niatnya sudah lewat subuh tidak sah. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Bu, niat di pagi hari masih boleh. Ibu bangun nih jam 7 pagi, kayaknya enak puasa nih hari. Semalam nggak ada niat puasa. Dari subuh ibu nggak makan, nggak minum, tahu-tahu jam 8 pagi, kayaknya nih kebenaran hari Senin mau puasa aja nih hari. Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh. Puasa Ramadan niatnya harus tabyid, harus dari malam hari. Kira-kira jelas gak? Baik, yang kedua ta'yin. Nah, artinya ta'yin harus disebutkan bahwa kita memang puasa Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Ada yang nanya, harus nggak pakai fardhon? Dan di situ ada fardhon dah, lillahi ta'ala. Untuk puasa Ramadan nggak mesti pakai fardhon. Kenapa? Karena kalau sudah disebut Ramadan, ya pasti wajib. Tanpa disebut fardu pun pasti wajib. Tapi kalau sholat, kayak kita usolli, umpamanya kita mau sholat maghrib. Kalau kita bilang usolli sholat al-maghrib, nggak sah. Kenapa? Karena maghrib ada fardunya, ada sunnahnya. Jangan lupa tuh, ada gobliyahnya, ada ba'diyahnya. Mesti disebut fardunya. Tapi kalau puasa Ramadan, saya mau tanya, ada sunnahnya nggak? Nggak ada. Ada nawaitu apa namanya shauma sunnata Ramadan ada. Yang namanya Ramadan pasti wajib. Nah, karena dia pasti wajib, saudara cukup niat nawaitu shauma Ramadan. Nah, cukup. Tapi kalau mau lengkap nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu kita mau ini kan an ada apa namanya shauma Ramadan atau ya nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala boleh. Tapi minimal kita niat nawaitu shauma Ramadan, dan itu bukan di mulut, Bu. Itu harus ada di dalam hati. Niat di hati saja tanpa di lisan sah. Niat di lisan saja tanpa di hati tidak sah. Niat di lisan dan di hati juga afdol. Kira-kira jelas gak? Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nah, jadi niat itu pertama tabyid, kedua ta'yin. Yang ketiga, tikrar. Apa maksudnya tikrar? Dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya harus diulang setiap malam. Ibu, harus diulang setiap
malam. Tapi dalam mazhab Imam Malik, ini supaya ibu tahu nih, perhatikan bu. Dalam mazhab Imam Malik, ini ahlus sunnah juga. Niat puasa Ramadan cukup sekali saja di awal bulan. Tidak mesti setiap malam. Nah kalau ada yang nanya, Habib, ini Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Kok bisa beda pendapatnya? Atau kenapa sih ulama beda pendapat? Nah ini beda pendapat ibu karena dasar pemikirannya juga berbeda. Mari kita lihat. Kenapa Imam Malik mengatakan niatnya sekali? Karena menurut Imam Malik, Allah berikan kita wajib puasa Ramadan itu sebulan. Nggak mungkin kita niat puasa hanya sehari, hanya 2 hari, hanya 3 hari. Wajibnya udah sebulan. Nah sehingga puasa Ramadan itu menurut mazhab Imam Malik menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Jadi nggak bisa dipisah antara 10 hari dengan yang 20 hari, nggak bisa dipisah. Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka niatnya cukup 1 kali. Menurut pendapat siapa tuh bu? Mazhab siapa tuh? Imam Malik. Nah sekarang mazhab Syafi'i, kenapa dituntut setiap malam? Mazhab Syafi'i mengatakan betul, kewajiban puasa Ramadan itu memang 1 bulan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nggak boleh ada orang niat cuma setengah bulan. Tapi kata mazhab Syafi'i, dalam pelaksanaannya ternyata setiap hari puasa di bulan Ramadan itu ibadatun mustaqillah, itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Apa buktinya? Nah ini buktinya. Saya mau tanya bu, ibu mau puasa Ramadan, udah puasa 23 hari, datang mens. Berarti kan ibu nggak puasa tuh 7 hari. Saya tanya, 23 hari batal nggak? Batal kan 23 hari? Enggak. Yang 23 hari ibu puasa udah sah. Yang 7 hari ibu nggak puasa memang karena ada halangan. Nah makanya Imam Syafi'i bilang dia, kalau dia menjadi satu kesatuan, satu batal semua batal. Itu namanya satu kesatuan. Kalau ini berarti nggak satu kesatuan. Atau ada anak muda puasanya bolong-bolong. Hari pertama dia puasa, hari kedua puasa, hari ketiga dia nggak puasa. Nah saya mau tanya, yang hari pertama kedua dia puasa sah gak? Sah. Yang ketiga dia nggak puasa, ya dia dosa. Kalau dengan sengaja. Atau kayak ada orang yang sakit-sakitan, 5 hari dia puasa sehat, sakit lagi 3 hari dia nggak puasa, puasa lagi 2 hari dia sehat, nggak puasa lagi 3 hari. Nah sekarang saya tanya, hari-hari dia puasa sah gak? Sah. Makanya Imam Syafi'i bilang kalau begitu puasa Ramadan tiap hari itu ibadah tersendiri, bukan menjadi satu kesatuan. Kalau satu kesatuan, satu batal, batal semua. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Masuk di akal gak? Jadi dalilnya Imam Malik bagus, dalil Imam Syafi'i juga bagus. Nah sekarang bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini nih? Nah kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, tiap malam kita wajib niat. Sekali nggak niat, besok nggak sah puasanya. Nah, muncul pertanyaan, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa bagaimana nih? Ibu-ibu sekarang banyak pelupa, ya. Ada yang lupa karena kebanyakan anak, bu, ya bu. Bu, ada yang lupa banyak utang, betul. Nah sekarang kalau lupa bagaimana? Maka gara-gara lupa besok nggak puasa. Nah sekarang para ulama kita ngasih solusi, bagus solusinya bu. Solusinya apa? Di awal Ramadan niatkan puasa 1 bulan, seperti madhab Imam Malik. Niatin, saya puasa 1 bulan. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sana syahran kamilan. Aku niat puasa Ramadan tahun ini full 1 bulan. Nah habis itu baru niat buat besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Besok niat lagi begitu, lusa niat lagi begitu. Suatu ketika kita lupa, insya Allah yang niat sebulan itu dari awal itu nutup lupanya kita, insya. Nah saya tanya, kalau begitu perbedaan pendapat ulama nikmat tidak? Indah tidak?
Nah, ini salah satu rahmat perbedaan pendapat ulama di situ. Justru karena ada perbedaan pendapat, kita jadi nggak was-was kalau di tengah sekali waktu kita lupa. Tapi jangan sengaja, Bu ya. Bu, jangan sengaja di tengah bulan udah nggak usah niat lagi, udah ini bulan pertama, itu sengaja tuh. Kalau sengaja nggak sah. Tapi kalau lupa, insya Allah niat di awal pertama menjadi penutup. Sampai di sini jelas tidak? Jadi besok di awal Ramadan kita niatin buat sebulan dulu, paham tidak? Nah, niatin. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, aku niat sajaku berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah. Nah, niatin aja, fardu karena Allah. Udah niatin. Jadi kita niatkan saja, paham Bu ya? Baik. Nah sekarang kalau kita sudah niatkan begitu, jangan lupa setelah itu ibu niat buat esok harinya. Setuju? Jelas? Jadi yang mazhab Imam Malik cuman awal bulan, cuman sekali. Nggak usah dibaca tiap malam, nggak usah. Nah yang tiap malam baca yang biasa digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Paham Bu? Baik, itu niat.